Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap amal sekecil apapun dan maha mengetahui setiap niat sehalus apapun yang tersembunyi di dalam hati. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penutup para nabi yang mengajarkan kepada kita bukan hanya bagaimana beramal, tetapi bagaimana menjaga amal hingga akhir hayat, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kejujuran hingga hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada ketakutan yang sangat hidup di hati para sahabat dan para ulama salaf. Ketakutan yang jarang kita rasakan hari ini, yaitu ketakutan bukan karena sedikitnya amal, tetapi karena hilangnya pahala setelah amal dilakukan. Mereka tidak pernah merasa aman dengan amal mereka, tidak pernah bersandar kepada ibadah yang telah lalu, karena mereka tahu amal bukan hanya soal dilakukan, tetapi soal diterima dan dijaga sampai bertemu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang sangat keras ketika Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian kepadanya sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain, agar tidak gugur amal-amal kalian, sedangkan kalian tidak menyadarinya." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 2. Perhatikan, Allah tidak mengatakan agar kalian berdosa, tetapi agar tidak gugur amal kalian. Artinya, ada perbuatan yang tampak ringan, tampak sepele, namun dampaknya menghapus pahala besar tanpa disadari pelakunya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa rapuhnya amal jika tidak dijaga dengan adab dan ketakwaan. Amal bukan berarti benda mati yang aman tersimpan, tetapi amanah yang bisa rusak oleh lisan, oleh sikap, oleh kesombongan, dan oleh kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat yang ia anggap sepele, namun karena kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka sejauh timur dan barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika satu kata saja menjatuhkan seseorang sedemikian dalam, maka bagaimana dengan kebiasaan lisan yang dibiarkan, ghibah yang dianggap wajar, dusta kecil yang dianggap bercanda, dan ucapan kasar yang dianggap lumrah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, dosa kecil bukanlah kecil karena bentuknya, tetapi karena kita meremehkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Jangan lihat kecilnya dosa, tetapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat." Dosa kecil yang terus diulang, dilakukan dengan tenang, tanpa istighfar, tanpa rasa takut, akan tumbuh menjadi hijab tebal yang menghalangi pahala naik ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar." Al-Quran Surah An-Nur ayat 21. Setan tidak pernah mengajak langsung kepada dosa besar, tetapi ia memulai dari dosa yang kecil, dari yang dianggap aman, dari yang dianggap biasa, hingga hati terbiasa melanggar tanpa rasa bersalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lebih menakutkan lagi, Allah memperingatkan tentang orang-orang yang merasa telah beramal banyak, tetapi ternyata semuanya sia-sia. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Ayat ini bukan ditunjukkan kepada orang kafir semata,
tetapi peringatan bagi siapapun yang beramal tanpa ilmu, tanpa ikhlas, dan tanpa rasa takut kepada Allah. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa di antara tanda amal terancam gugur adalah ketika seorang merasa aman dengan amalnya, bangga dengannya, dan mulai meremehkan dosa kecil. Padahal para sahabat justru semakin takut setelah beramal, bukan semakin percaya diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan-bulan mulia, di waktu-waktu istimewa, ketika amal dilipat gandakan, dosa pun menjadi lebih berbahaya. Karena siapapun yang mengotori amal besar dengan dosa kecil yang diremehkan, ia seperti orang yang mengumpulkan air di wadah bocor. Banyak yang masuk, tetapi lebih banyak yang hilang. Maka jangan hanya sibuk menambah amal, tetapi sibuklah menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga niat, dan menjaga rasa takut kepada Allah. Karena satu dosa kecil yang engkau anggap biasa bisa menghapus pahala amal yang engkau banggakan selama bertahun-tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika hari ini Allah masih memberimu rasa takut, masih membuat hatimu gelisah ketika berbuat salah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Jangan padamkan rasa itu, peliharalah dengan istighfar, bertaubat, dan kerendahan hati. Karena orang yang selamat bukanlah orang yang paling banyak amalnya, tetapi orang yang paling selamat amalnya ketika bertemu dengan Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari amal yang gugur tanpa kami sadari, dari dosa kecil yang kami remehkan, dari lisan yang melukai, dari hati yang sombong, dan dari perasaan aman terhadap murka-Mu. Ya Allah, terimalah amal kami meskipun sedikit, dan lindungilah ia dari segala sebab yang dapat merusaknya. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan rasa takut kepadamu. Hiasi lisan kami dengan zikir dan kejujuran. Bersihkan niat kami dari ria dan ujub, dan jangan engkau jadikan akhir hidup kami dengan keadaan engkau murka. Ya Allah, jika ajal menjemput kami, jemputlah kami dalam keadaan engkau ridho dan amal kami engkau terima. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.